Adegan berawal di kota Los Angeles, tepatnya saat Eve mengantar anak-anaknya yaitu Josh dan Izzy pergi ke sekolah. Tiba-tiba saja retakan besar muncul dan Oh my god. semua orang panik, termasuk Eve yang berusaha kabur menggunakan mobilnya. Namun situasi yang tidak kondusif membuatnya terpaksa meninggalkan kendaraan untuk menyelamatkan diri. Josh berhenti untuk menolong seorang gadis kecil, tetapi retakan semakin lebar hingga akhirnya pemuda itu jatuh ke dalam lubang. Izzy, run! Sementara itu, mantan suami Eve bernama Gavin Harris gagal mendapatkan pekerjaan sebagai pilot angkatan udara karena kecelakaan di masa lalu. Sebagai imbasnya, Gavin mulai mendapatkan penglihatan yang aneh. Beberapa waktu kemudian, ia menerima telepon dari Izzy dan segera pergi ke Los Angeles. Setibanya di kota itu, ia bertemu kembali dengan putrinya dan melihat sekelompok burung zaman purba keluar dari lubang di tengah kota. Kemudian adegan berpindah ke Eve yang mengingat bahwa dirinya telah jatuh dari langit yang berkilauan cahaya hijau dan saat ini berada di alam terbuka mirip seperti suaka. Kemudian ia segera mencari Josh tanpa menyadari bahwa telah menjatuhkan cincin pernikahannya. Beberapa waktu kemudian, Eve berhasil menemukan Josh dan para penyintas lainnya sedang memperkenalkan diri. Salah satu di antaranya adalah Sam yang mengatakan bahwa mereka harus segera mengumpulkan makanan di sekitar area tersebut sehingga memutuskan untuk berpencar. Di tempat lain, Scott dan Riley, putri dari Sam, menemukan bubuk surgawi di salah satu bagasi mobil. Sementara Eve dan Josh tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran seekor serigala hitam yang siap menyerang mereka. Tak lama kemudian, serigala lainnya datang hendak menerkam Riley yang bersembunyi di kolong mobil. Namun tiba-tiba saja Sam mengecoh perhatian serigala itu dan lalu Sam dan beberapa orang membawa Josh ke dalam bus terbengkalai untuk memeriksa lukanya. Ia pun menceritakan profesinya sebagai dokter dan Riley adalah mahasiswi kedokteran, namun pria itu tak bisa melakukan banyak hal tanpa adanya antibiotik serta peralatan medis yang lengkap. Beberapa saat kemudian, Eve teringat bahwa mobil ambulans juga ikut terjatuh ke dalam lubang. Maka dari itu, ia meminta bantuan Sam untuk menemukannya. Adegan beralih ke Los Angeles, di mana Sofia dan Departemen Keamanan Dalam Negeri memberikan informasi pada penduduk sipil bahwa tidak akan ada rencana untuk mengirim tim penyelamat, melainkan hanya akan ada bantuan dari drone militer untuk memantau perkembangan situasi. Di saat yang bersamaan, Gavin mendapatkan suatu penglihatan. Namun kali ini ia melihat Eve dan Josh. Pria itu pun menyadari bahwa apa yang ia lihat saat ini terasa seolah-olah berada di tempat yang sama dari dalam lubang misterius tersebut. Di tempat lain, Sofia dan Agent Markman masuk ke dalam tenda untuk mengawasi operasi drone. Lalu wanita itu mengingat kejadian ini sangat mirip dengan fenomena Mojave sekitar 3 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, mereka mencoba mengoperasikan drone mendekati zona cahaya hijau. Namun, di saat yang bersamaan, Gavin kembali mendapatkan penglihatan tentang drone yang jatuh ke dalam lubang besar. Lalu pria itu menghampiri Sofia dan Markman untuk memberitahu mereka tentang hal ini, namun kedua orang itu tetap saja tidak mempercayai ucapan Gavin.
Gavin tidak menyerah, ia kembali ke rumah dan mencari fotonya saat bersama Eve, lalu memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut. Setelah menemukan batu yang dimaksud, Gavin mulai menggali dan menemukan cincin pernikahan Eve. What is it? Di saat yang bersamaan, Sofia menerima laporan yang menyatakan bahwa burung-burung yang keluar dari dalam lubang besar itu seharusnya sudah punah. Sementara itu, Mary Beth menemukan pistol suar lalu menembakkannya dan terlihat bayangan seorang pria tua misterius bernama Silas. Help us! Kembali ke Eve dan Sam yang sedang melintasi hutan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Ty yang berencana untuk mengakhiri segalanya. Lalu Eve meyakinkan Ty agar membantunya menemukan ambulans. Hari berganti malam, akhirnya mereka berhasil menemukan ambulans itu dan mengambil beberapa jenis obat serta peralatan medis. Lalu Eve melihat perbukitan dan menyadari bahwa tempat ini sama persis seperti pinggiran kota Los Angeles. Tiba-tiba saja harimau bergigi pedang muncul dan mulai mengejar mereka. Kelompok Eve terus berlari dan bersembunyi di bawah bukit sampai akhirnya mereka mengira binatang buas itu telah pergi, namun kenyataannya tidak demikian. Harimau lainnya muncul hingga akhirnya Sam terjatuh. Beberapa waktu kemudian, mereka mencari Sam dan berhasil menemukannya di dasar bukit. Punggungnya terluka sehingga Ty dan Eve harus membantunya berjalan. Namun Sam menyadari dirinya hanya akan mempersulit keadaan, maka dari itu ia meminta Eve kembali ke camp untuk segera menyelamatkan Josh. Setelah kepergian Eve, Sam terlibat percakapan dengan Ty. Awalnya Ty enggan terbuka, namun pada akhirnya pria itu mengakui bahwa ia sempat menyerah dengan kanker yang diderita dan berusaha mengakhiri segalanya. Di tengah obrolan serius itu, tiba-tiba saja terdengar suara dari balik semak-semak dan ternyata itu adalah Lucas. Adegan beralih ke camp di mana Mary Beth mengenali plat nomor mobil yang mengangkut bubuk surgawi. Kemudian Mary Beth mulai bertanya pada Lily dan Veronica tentang seorang pemuda yang mengenakan jaket hijau. Namun kedua remaja itu mengaku tidak mengenali pemilik mobil tersebut. Beberapa waktu kemudian, Veronica menitipkan saudarinya pada Mary Beth dengan alasan ia akan mencari jasad ayahnya dan ingin memberikan pemakaman yang layak. Karena merasa iba, Mary Beth pun menyanggupi permintaan Veronica dan membiarkan gadis itu pergi. Dengan bantuan Scott, gadis itu mengikuti jejak kaki dan noda darah, berharap akan menemukan jasad sang ayah. Setelah berkeliling di sekitar hutan, tiba-tiba saja Scott dikejutkan dengan kelompok unta yang mendekati lubang tar. Akhirnya Scott berhasil menyelamatkan kelompok unta tersebut dan menyadari wilayah ini sangatlah mirip dengan La Brea Tar Pits. Di saat yang bersamaan, Veronica berlari menghampiri sesuatu. Setelah menguburkan jasad sang ayah, mereka pun pulang. Setibanya di camp, gadis itu memarahi Lily karena bergaul dengan para penyintas lainnya. Karena sejak awal, gadis itu sudah diperingatkan agar tidak berbicara dengan orang selain keluarganya. Look at me when I speak to you. Sweetie, I'm not mad.
Lalu adegan berpindah ke Josh yang telah siuman karena beberapa antibiotik cepat membuatnya stabil. Tak lama kemudian, datanglah Lucas dan Ty yang membawa Sam kembali ke camp. Dari kejadian inilah terungkap bahwa Lucas adalah orang yang selama ini dicari oleh Mary Beth. Ikatan antara ibu dan anak ini terlihat kurang harmonis, itulah sebabnya Lucas tidak mau berurusan dengan ibunya. Sementara itu, dua agen menjemput paksa Gavin, membawanya bertemu dengan Sofia dan Mark Mann yang telah mencuri cincin milik Eve. Kini mereka mengkonfirmasi bahwa cincin itu berasal dari tahun 10.000 sebelum Masehi yang menandakan bahwa lubang besar tersebut membawa orang-orang kembali ke masa lampau. Selain itu, Sofia juga menegaskan bahwa 3 tahun sebelumnya sebuah lubang besar juga muncul di Mojave dan pada hari yang sama Gavin mengalami kecelakaan pesawat di sekitar area tersebut. Karena misteri ini belum terpecahkan dan menimbulkan pertanyaan, Sofia memiliki rencana untuk menerbangkan pesawat khusus ke dalam lubang tersebut. Pesawat itu akan dikendalikan oleh pilot Levi, sahabat terbaik Gavin. Dengan mengandalkan penglihatan Gavin, kedua sahabat itu menentukan rencana penerbangan yang diakhiri dengan permintaan Gavin untuk mengembalikan cincin pernikahan pada Eve. Sementara itu, keadaan tidak kondusif terjadi di lubang misterius di mana para penyintas berselisih tentang persediaan makanan. Untuk menghindari pertikaian, salah seorang polisi lalu lintas mencoba membagikan satu persatu makanan tersebut hingga akhirnya slot raksasa menyerang camp mereka. Sebelumnya, Scott, seorang antropolog, sudah menjelaskan bahwa binatang ini belum pernah terlihat sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Dan ini cukup jelas mengartikan bahwa mereka sedang berada di masa lampau Los Angeles dan Eve pun setuju dengan penjelasan Scott. Kini mereka berencana untuk berburu agar mendapatkan lebih banyak makanan. Namun ide itu diragukan oleh Lucas karena pemuda itu memutuskan untuk mencari jalan keluarnya sendiri dan disusul oleh Mary Beth. Mereka masuk ke dalam hutan dan menemukan perangkap pemburu telah diatur ulang. Hal ini menandakan bahwa ada orang lain di sekitar mereka. Kali ini Sam memberitahu Riley bahwa ia sudah tidak bisa lagi menggerakkan kakinya dan meminta bantuan agar segera dilakukan fungsi lumbal untuk mengeluarkan beberapa mili cairan. Tindakan ini membutuhkan semacam obat untuk menghilangkan rasa sakit, maka dari itu Scott menawarkan bubuk surgawi yang nantinya akan digunakan sebagai anestesi. Setelah Sam dibius, Riley sangat gugup karena belum pernah melakukan tindakan ini. Berkat dukungan dari Josh, gadis itu berhasil menyelesaikannya dengan tepat. Beberapa waktu kemudian, Sam terbangun dan kakinya sudah mulai terasa lebih baik. They're moving. Sementara itu, Eve dan Ty pergi ke hutan untuk berburu kelinci. Namun tiba-tiba saja beruang datang menyerang mereka. Di dalam gua, mereka bertemu dengan Lucas dan Mary Beth yang sedang mencari pemburu. Lalu mereka menjelajahi gua itu bersama-sama hingga akhirnya menemukan kolam kecil. Setelah berunding, Ty menyelam dan menemukan jalan keluar di sisi yang berbeda. Lalu diikuti oleh lainnya. Setelah sampai di sisi lain gua, mereka menemukan seorang pria yang telah mengakhiri hidupnya dan sudah bisa dipastikan pria ini datang dari masa depan sama seperti mereka. Akhirnya kelompok Eve berhasil keluar dan menemukan banyak jamur yang bisa dimakan. Mereka pun membawa semua jamur itu ke camp. Setibanya di camp, Lucas menyadari serbuk surgawinya telah hilang. Kini ia terlibat perdebatan dengan Mary Beth, ibunya. Di masa kini, Levi telah
telah lepas landas dengan pesawat khususnya, namun saat ia mencapai cahaya hijau, salah satu mesinnya terbakar dan mereka pun kehilangan kontak. Losing control of engine 1. Repeat. Levi. Switching to manual. I can't get control. Repeat. Right engine on fire. Going down. Levi. Semua orang mengira Levi sudah tewas, akan tetapi pria itu berhasil mencapai masa lampau dan selamat berkat parasut. Sementara itu di camp, para penyintas melihat cahaya hijau dan pesawat jatuh dari kejauhan. What the hell is that? Lalu mereka membentuk kelompok untuk mencarinya. Beberapa waktu kemudian, mereka bertemu dengan Levi yang menceritakan misi penyelamatan ke dalam lubang misterius. Selain itu, ia juga meminta bantuan kepada kelompok Eve untuk menemukan pesawatnya. Eve pun menyanggupi permintaan Levi. Kini mereka harus menyeberangi sungai untuk mencapai lokasi tersebut. Satu persatu dari mereka mulai melewatinya, namun She's over there! Setelah berjalan cukup lama, mereka berhasil menemukan pesawat tersebut. Namun sayang, tidak dapat berfungsi seperti semula karena mesin mengalami kerusakan. Sebenarnya Levi bisa memperbaikinya, tapi ia tidak memiliki suku cadang yang diperlukan. Kini kelompok Eve hanya bisa mengumpulkan semua persediaan yang dibawa oleh Levi. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba saja pesawat itu menerima sinyal sejauh 3 mil dan kelompok Eve memutuskan untuk mencarinya. Beberapa waktu kemudian, mereka beristirahat dan makan malam. Riley memulai percakapan dengan menceritakan keberhasilannya menyelamatkan Sam. Akhirnya Lucas mengetahui bahwa ternyata Scott lah yang menyembunyikan semua serbuk surgawi miliknya. Sementara itu, di tempat lain, Levi terlibat suatu percakapan dan memberikan cincin itu kepada Eve. And he wanted me to give you this. I don't understand. I lost this down here. I know. Di masa kini, gempa bumi mengguncang kota LA dan Gavin lagi-lagi mendapat penglihatan tentang Eve dan Levi. Pria itu pun segera pergi ke kantor untuk menemui Sofia, namun secara tidak sengaja dia menemukan berkas bertuliskan namanya dan di dalamnya terdapat foto Sofia bersama Rebecca dengan keterangan peristiwa keempat. Hal ini seolah-olah menjelaskan bahwa telah terjadi beberapa kali, namun pemerintah berusaha menutupinya. Tak lama kemudian, Markman datang dan mengatakan bahwa tidak ada misi penyelamatan lainnya. Gavin pun kecewa, lalu pergi membawa berkas tersebut. Adegan selanjutnya menampilkan Gavin dan Izzy pergi mencari Rebecca. Namun, secara tidak sengaja mereka juga bertemu dengan Sofia yang bersembunyi di rumah Rebecca. Akhirnya Gavin terlibat percakapan dengan mereka. Semua bencana ini diawali dengan munculnya lubang besar di Mojave, sehingga sekelompok ilmuwan dikirim untuk meneliti lokasi tersebut. Namun cahaya hijau itu menghilang secara tiba-tiba dan beberapa anggota kelompok Sofia terjebak di masa lampau, salah satunya adalah Diana. Karena alasan itulah, Sofia diam-diam merakit pesawat untuk menyelamatkan teman-temannya. Kembali ke camp, Lily dan Veronica terlibat dalam pertengkaran. Karena merasa kesal, remaja itu pun akhirnya lari ke hutan. He's dead. Our father. Lily! Get back here! Karena Ty adalah seorang psikiater, ia pun berusaha meyakinkan Veronica agar Lily mau berbicara dengannya. Awalnya remaja itu mengangguk saat menjawab, namun akhirnya ia mengaku melihat seorang pria tua misterius dengan sidik jari di bagian punggung, dan sebelum Lily berbicara lebih banyak, Veronica membawanya pergi tanpa menyadari bahwa Silas sedang mengawasi mereka dari kejauhan. I'm stopping this too No, much. you're not. No.
Veronica. Adegan beralih ke kelompok Eve yang menemukan suatu desa terpencil. Mereka pun sepakat untuk berpencar agar dapat menyelidiki area tersebut. Kemudian Eve dan Levi memasuki kuil bertandakan sidik jari dan menemukan jasad yang telah disusun rapi di antara bebatuan. Pria itu mengungkap bahwa misinya kali ini juga bertujuan untuk menemukan para ilmuwan yang menghilang 3 tahun yang lalu. Selain itu, ia juga menunjukkan selembar foto yang membuktikan bahwa jasad yang mereka temukan adalah salah satu dari ilmuwan tersebut. Setelah Levi mengambil radio dari jasad itu, Eve menyadari bahwa api kuil baru saja dipadamkan. Untuk menghindari bahaya, mereka pun segera pergi meninggalkan kuil. Sementara itu, di tempat lainnya, Lucas berubah menjadi sangat sensitif terhadap Scott. Pemuda itu menuntut agar bubuk surgawi miliknya segera dikembalikan, namun sebelum menyelesaikan perselisihan tersebut, tiba-tiba saja mereka diserang dan ditangkap oleh penduduk desa yang fasih berbicara dengan bahasa Inggris. Jesus, calm down. Don't move. Di saat bersamaan, Josh dan Riley menemukan suatu ruangan dengan pintu rahasia yang mengarah keluar desa. Mereka pun menggunakannya sebagai jalan keluar. Tak lama kemudian, penduduk desa kembali dan menyadari keberadaan para penyusup. Lalu mereka mulai mengejar kelompok Eve sambil melepaskan beberapa anak panah. We have to go now. Come on. Levi dan Eve masuk ke salah satu rumah penduduk dan menemukan sekelompok anak-anak yang membiarkan mereka bersembunyi di balik perabotan. Berkat bantuan mereka, Levi dan Eve pun selamat. Salah satu anak yang bernama Yesaya terlibat percakapan dengan Eve. Ia menyampaikan bahwa kakeknya, Silas, pernah mengatakan bahwa kedatangan orang langit memiliki niat jahat dan ingin merampas desa mereka. Namun Eve membantah pernyataan tersebut dan berhasil meyakinkan Yesaya menunjukkan jalan keluar. Adegan lain menampilkan Scott dan Lucas yang terikat di dalam kuil. Dengan bantuan korek api milik Lucas, mereka berhasil membakar tali tersebut dan menyelamatkan diri. Di saat yang bersamaan, Josh dan Riley berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para penduduk desa. Beberapa saat kemudian, Josh dan Riley kembali ke desa. Mereka mengalihkan perhatian para penjaga dengan dering ponsel milik Riley. Kini semua anggota kelompok kembali berkumpul dan berusaha melarikan diri lewat lubang dinding yang ditunjukkan oleh Yesaya meskipun dikelilingi oleh Silas dan penduduk desa lainnya. Tak lama kemudian, para datang untuk menghentikan serangan dan membiarkan kelompok Eve pergi kembali ke camp. Stop! Go. Sementara itu, Ty menghampiri Lily yang duduk termenung di camp. Mereka terlibat dalam suatu percakapan yang mengungkap bahwa Veronica bukanlah saudarinya, melainkan ia telah diculik oleh keluarga Vero sejak 1 tahun yang lalu. Dan tanpa mereka sadari, Veronica yang mendengar pengakuan itu bergegas pergi melarikan diri. Veronica! Veronica, wait! Kembali ke masa kini, Rebecca membawa Gavin beserta Izzy ke situs penggalian yang mereka yakini dulunya adalah camp para penyintas. Teori ini didasarkan atas penemuan surat dari Eve di masa lampau yang meminta maaf karena tidak mempercayai penglihatan Gavin dan menceritakan bahwa cahaya hijau itu mulai hilang. Tonight,
Sementara itu, di camp, Levi terus mencoba radio yang ditemukannya dan terkejut ketika mendapat respon dari Diana yang sudah lebih dahulu terjebak di masa lampau. Temuan baru ini memberikan kesempatan Levi untuk memperbaiki pesawatnya dengan harapan mendapatkan beberapa spare part dari Diana. Kemudian ia dan Eve berusaha mencarinya dengan menggunakan jeep yang berhasil diperbaiki oleh para penyintas. Keesokan paginya, mereka berhasil mencapai tepi pantai dan Diana pun menyambut kedatangan mereka. Turn around slowly. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah mendengarkan alasan Levi datang menemuinya. Kemudian mereka memeriksa pesawat dan Levi sangat senang telah menemukan beberapa spare part yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawatnya. Sementara itu, di masa depan, Markman menemui kelompok Gavin dengan tujuan membatalkan rencana mereka. Hal ini dikarenakan beberapa ilmuwan menemukan sesuatu dari dalam tanah. Dengan bantuan radar, Rebecca mengetahui ada beberapa jasad di dalam bangkai pesawat tersebut. Namun Gavin bersikeras ingin terbang untuk memperingatkan kelompok Eve, sehingga dengan terpaksa Markman menangkapnya. Arrest him! Get up! Beberapa waktu kemudian, Sofia membebaskan mereka dan Gavin meminta cara untuk mengirimkan pesannya ke masa lalu. Kembali ke masa lampau, setelah Lily mengakui semuanya, ia pun mengungkap bahwa sikap yang ia tunjukkan selama ini berasal dari trauma yang mendalam. Maka dari itu, Ty memutuskan untuk meninggalkan camp dan mencari Veronica. Beberapa waktu kemudian, Ty menemukan gadis itu di dekat makam ayah tirinya dan menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengungkap kebenaran. Namun ketika Ty membalikkan badan, tiba-tiba saja Sementara itu, Eve dan para pilot kembali ke camp untuk memberitahukan kabar perbaikan pesawat ini pada para penyintas. Namun terbatasnya ruang membuat mereka sepakat untuk mengundi nama penumpang. Dan ternyata Josh dan Lucas lah yang terpilih. Sebelum mereka bersiap pergi, Lucas ingin mengambil kembali bubuk surgawi sehingga ia memaksa Scott untuk menemukannya. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai menggali. Alih-alih menemukan bubuk surga, mereka justru menemukan peti berisi emas. Oh, damn, it's heavy. I'm rich! Kembali ke kelompok Eve, tiba-tiba saja sesuatu jatuh dari langit dan mendarat di dekat mereka. Ternyata benda itu adalah drone milik Gavin yang memberi peringatan bahwa pesawat yang mereka tumpangi akan jatuh. Maka dari itu, ia berjanji akan menyelamatkan mereka dengan pesawat sendiri. Hanya Eve dan Mary Beth yang mempercayainya, sedangkan para penyintas lain merasa putus asa dan kembali ke camp untuk melanjutkan rencana semula. Begitu juga dengan Eve dan Mary Beth yang menentang rencana Levi. Stop! Mary Beth? No. You're gonna be okay. Diana. Stay calm and breathe, okay? Come on, Diana. We're losing her. Beginning CPR. She's gone. Di masa kini, Markman dan timnya mengetahui tentang drone yang hilang dan pergi ke rumah Rebecca. Namun Izzy dan Sofia berusaha mengalihkan perhatian mereka. Ketika tim Gavin mulai memasuki lubang reruntuhan, Markman berhasil terhubung komunikasi dengan Gavin. Dalam percakapan itu, ia berencana menembak jatuh pesawat menggunakan rudal. Ancaman ini membuat Rebecca berubah pikiran. Kemudian ia meminta Gavin untuk mengingat suatu kejadian di tanggal 16 November 1988 sebelum akhirnya menyelamatkan diri menggunakan parasut. Gavin, what was that? What about the debris at the dig site? They disappeared. Kini para penyintas kehilangan semua harapan saat mereka melihat cahaya hijau itu perlahan-lahan menghilang.
Keesokan harinya, terjadi sedikit kegaduhan karena para penyintas merasa tidak aman di dekat Mary Beth. Namun wanita itu menjelaskan bahwa ia hanya membela diri, akan tetapi Lucas menyela bahwa sang ibu telah mengakhiri ayahnya dengan pola berpikir yang sama. Lalu para penyintas marah dan memilih untuk mengusir kedua wanita ini dari camp. Eve sangat terpukul, bahkan saat Josh terang-terangan melawannya. We need to settle this fairly. Then let's take a vote. Adegan lainnya menampilkan Para yang menyelamatkan Tai dari gigitan ular. Please. Kemudian wanita itu membawanya ke suatu gua untuk merawat luka dan menjelaskan bahwa penduduk desa itu tidaklah jahat. Mereka hanya melindungi diri dari orang-orang langit yang tiba-tiba menyerang. Di saat yang bersamaan, mereka menyadari bahwa badai salju akan datang sehingga harus tetap tinggal di dalam gua untuk sementara waktu. Beralih ke masa kini, Gavin telah dibebaskan setelah menandatangani perjanjian rahasia. Beberapa saat kemudian, ia bertemu Sofia, memberitahukan tanggal yang dimaksud oleh Rebecca, dan ternyata itu adalah tanggal di mana Gavin diadopsi. Berhubung memiliki keterbatasan ingatan tentang masa lalu, Gavin pun bertekad untuk menemukan keluarga kandungnya agar mendapat beberapa informasi. Akhirnya Sofia berhasil menemukan alamat gereja terkait dengan Gavin di masa lalu. Setelah mendapatkan informasi ini, mereka segera mengunjungi gereja tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang memiliki kenangan tentang Gavin, dan penjelasan ini memberikan sedikit gambaran saat Gavin ditemukan, meskipun masih banyak misteri yang perlu diungkap. Salah satu fakta lainnya adalah ada anak perempuan berusia 12 tahun bersamanya. Namun di antara keduanya tidak mengingat apapun tentang kejadian tersebut. Akhirnya Sofia berjanji akan menemukan gadis yang dimaksud. Beberapa waktu kemudian, Sofia berhasil mendapatkan data keberadaan gadis itu dan mereka pergi menemuinya. Sesampainya di tempat tujuan, gadis itu tidak ada di dalam rumah sehingga mereka hanya menemukan beberapa karya seni. It's a handprint. Whoever Ella is. Kembali ke camp, Scott melihat tanda-tanda badai. Sedangkan para penyintas berusaha mencari cara untuk berlindung. Begitu juga dengan Mary Beth yang mengucapkan salam perpisahan pada Lucas, tiba-tiba saja mereka pun mencoba menggeser puing-puing karena terlalu berat. Setiap gerakan akan membahayakan Mary Beth serta Lucas yang terjebak di dalamnya. Interaksi antara ibu dan anak ini mengungkap sedikit rahasia di balik kematian ayah Lucas yang terlibat dalam sindikat penjualan bubuk surgawi. Pria itu sengaja menjebak Lucas agar tertangkap oleh polisi, namun rencana itu berhasil digagalkan oleh Mary Beth yang mengakhiri semuanya demi menyelamatkan Lucas. Sementara itu, orang-orang berlarian mencari tempat berlindung saat badai semakin parah. Akan tetapi, situasi ini tidak membuat Eve putus asa. Ia terus menggali reruntuhan itu untuk menyelamatkan Mary Beth. Tiba-tiba saja Scott dan Sam mendapatkan ide membuat ledakan dengan menggunakan defibrilator dan bubuk mesiu dari peluru Levi. Everybody get back! Setelah badai berakhir, para penyintas lainnya menganggap Eve sebagai pahlawan karena telah berhasil menyelamatkan Mary Beth dan Lucas. Ia pun kembali diperbolehkan untuk tinggal, serta adegan lainnya menampilkan Para dan Tai mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Kembali ke camp, Lily memergoki seseorang berlari di hutan. Kemudian ia memberitahu para penyintas lain supaya mengejar sosok misterius tersebut. Ternyata sosok itu adalah Yesaya yang terluka di bagian tangannya karena terjatuh. Kemudian mereka membawanya ke camp dan Eve berencana meminta bantuan anak itu untuk memulai misi diplomatiknya.
Lalu Eve, Levi, Ty, dan Yesaya berangkat ke desa menggunakan jeep. Selama perjalanan, bocah kecil itu mengungkap bahwa selama ini ia sudah mengawasi kelompok Eve yang ternyata golongan orang baik. Tak lama kemudian, jeep mereka dikelilingi penduduk setempat yang membawa mereka kembali ke desa. Disinilah Ty menjelaskan pada Para bahwa mereka ingin membangun tempat berlindung untuk bertahan hidup. Para pun setuju dan memberi mereka kesempatan untuk mempelajari apapun di desa itu. Para mengajari mereka cara bercocok tanam dan juga sejarah tentang cahaya hijau yang pertama kali muncul kurang lebih 60 tahun yang lalu. Para pendatang itu sangatlah kejam sehingga mereka memulai perang. Setelah kehilangan banyak anggota, kedua komunitas itu akhirnya bergabung dan saling berbagi budaya. Sementara itu di camp, Veronica berusaha membawa Lily kabur, namun Sam dan Mary Beth berhasil menghentikan dan memborgolnya di dalam mobil. Namun tiba-tiba saja Veronica panik dan kesulitan bernafas. No, please. Lucas, give me a hand. Veronica, can you hear me? Does she have any medical? Veronica, can you hear me? Veronica, can you hear me? Veronica! That's it. Just breathe. Kembali ke desa, Levi diam-diam berkeliling dan menemukan dompet milik Eddie yang telah tewas tersengat listrik. Ia pun menuduh Silas sebagai pelakunya, namun sebaliknya Silaslah yang terlebih dahulu menemukan Eddie dan pengakuan itu didukung Para yang juga telah menemukan jasad dengan kondisi sama seperti sebelumnya. Sementara tanda sidik jari tangan yang selama ini mereka curigai ternyata hanyalah simbol perlindungan. Di saat yang bersamaan, tiupan sangkakala pun terdengar. Salah seorang penduduk desa memberitahu Para bahwa seseorang tak dikenal telah menculik Yesaya. Lalu mereka pun berpencar untuk mencarinya. Beberapa saat kemudian, Silas menemukan Yesaya dan mengenali pelaku penculikan, yaitu Rebecca. Wanita itu menolak melepaskan Yesaya karena merasa anak ini memiliki peran penting yang harus dijalani di masa depan. Perbedaan pendapat ini menimbulkan konflik hingga akhirnya Oh my God. I don't know. Silas took him. Silas, you have to stop him. I'll go after them. Di masa sekarang, Gavin, Sofia, serta Izzy berhasil menemukan alamat sang gadis dan mengunjunginya. Benar saja, Gavin merasakan pernah berada di tempat itu sebelumnya, dan anehnya, mereka menemukan lubang mencurigakan di bagian halaman dari rumah tersebut. Grandpa, she said my real name was Gavin. Penglihatan Yesaya dan bekas luka di tangan ini menandakan bahwa mereka adalah orang yang sama dan penglihatan yang Gavin alami selama ini adalah kenangan tentang masa lalu. Di saat yang bersamaan, Eve juga mengetahui fakta dari Rebecca bahwa Yesaya dan Gavin adalah orang yang sama. Yesaya harus masuk ke cahaya hijau dan melakukan perjalanan waktu hingga akhirnya muncul di tahun 1988 agar bisa diadopsi. Akan tetapi Silas mencoba menghentikan hal ini karena ia ingin melindungi cucunya. Namun jika Yesaya tidak pergi ke masa depan, maka Gavin tidak akan pernah ada. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Josh dan Izzy akan menghilang dari dunia nyata. Maka dari itu, Eve memiliki misi penting untuk menemukan Yesaya dan membawanya ke lubang waktu di Topanga agar bisa melanjutkan siklus waktu yang sesuai. Tiba-tiba saja, kesehatan Rebecca memburuk sehingga Levi harus pergi mencari Sam agar bisa memberikan pertolongan medis. Di tempat lainnya, Scott melihat seekor sapi dan bergegas meminta bantuan penyintas lain untuk menangkap hewan tersebut. Namun tidak ada satupun yang mempercayai perkataannya. Beberapa saat kemudian, Levi datang untuk membawa Sam, Josh, dan Riley pergi bersamanya sehingga Scott memutuskan untuk mencari mamalia itu sendirian. Karena merasa kasihan, Veronica berniat membantunya dan berkat pengalamannya hidup di peternakan, akhirnya mereka berhasil membawa pulang sapi itu ke camp. And I believe the more appropriate expression is holy cow.
Sementara di desa, Rebecca merasa lebih baik berkat bantuan Sam. Kini ia kembali mengingatkan semuanya agar bertindak cepat karena cahaya untuk kembali ke tahun 1988 akan menutup dalam waktu kurang dari 24 jam. Kembali ke kelompok Eve yang memutuskan untuk berpencar dan mencari Yesaya. Setelah berjalan dan mengikuti jejak kaki, akhirnya mereka menemukan bekas perapian di dalam gua. Ini menandakan keberadaan Silas dan Yesaya tak jauh dari tempat tersebut. Lalu Josh mengendarai jeep dan menemukan bocah kecil itu hampir saja diserang oleh harimau bergigi pedang. Beruntung Josh berhasil menyelamatkannya. Tak lama kemudian Levi dan Eve bergabung dengan mereka dan melihat luka Yesaya membekas mirip dengan luka Gavin. Hal ini membuktikan semua cerita Rebecca memang benar. Mereka memutuskan membawa anak itu ke Topanga tanpa menyadari bahwa Silas diam-diam juga mengikutinya. Kembali ke kelompok Gavin yang berhasil menemui gadis masa lampau bernama Ella. Awalnya wanita itu tidak mempercayai semua cerita Gavin tentang perjalanan waktu serta melupakan awal mula ia diadopsi. Namun ada satu kesamaan, mereka mulai mendapatkan penglihatan sejak lubang misterius muncul di Los Angeles. Wanita itu bersikeras menolak membantu kelompok hingga akhirnya Gavin harus menemukan bukti untuk meyakinkannya. Gavin kembali ke lokasi penggalian dan menemukan batu bergambarkan serangga yang dia lihat pada lukisan Ella. Ia pun mengambilnya sebelum ditangkap oleh para penjaga. Adegan beralih ke desa. Rebecca yang saat ini merasa lebih baik menyelinap masuk ke kamar Silas dan mengambil sebuah buku catatan, dan ketika Sam dan Riley menemukannya, mereka sepakat untuk membawa Rebecca kembali ke camp. Di saat yang bersamaan, kelompok Eve menyadari bahwa Silas membawa beberapa anggota untuk mencari mereka. Don't move! Di masa sekarang, Gavin memberikan batu itu kepada Ella. I saw this rock in that world. Ternyata Ella dan Lily adalah orang yang sama. Kembali ke camp, Rebecca menceritakan pada semua penyintas tentang lubang di Topanga, dan ia mengetahui semua ini karena awalnya ia dan Silas adalah bagian dari tim eksperimen perjalanan waktu. Kini para penyintas memutuskan kembali di tahun yang berbeda. Namun Scott ingin tetap tinggal untuk memecahkan misteri karena menemukan barcode misterius pada sapi yang ia temukan. Sementara Rebecca mendekati Lily dan memberinya selembar kertas yang diambil dari buku Silas. Wanita itu menjelaskan ini merupakan salah satu misi yang penting, dan perkataan Rebecca membuat Lily meninggalkan dan mengajak Veronica ikut bersamanya. Veronica! What is this? Get it off! Lily pun berjanji akan kembali setelah memberikan kertas tersebut kepada Yesaya. Di masa sekarang, Ella menunjukkan beberapa pakaian yang dikenakannya pada masa lampau, beserta selembar kertas pemberian Rebecca. Sofia pun dengan cepat menyadari bahwa itu adalah peta dari semua lubang waktu yang sudah ada maupun yang akan terbentuk, dan lubang di Seattle akan terbuka keesokan harinya. Ini akan menyebabkan terjadinya gempa bumi yang cukup besar dan bisa membunuh ribuan orang. Maka dari itu mereka perlu memberi peringatan pada semua orang. Sementara itu, Eve dan Yesaya bertemu dengan Ty yang akan kembali ke camp untuk meminta bantuan. Namun karena menunggu terlalu lama, Eve terlebih dahulu meminta Yesaya untuk berlari ke lubang waktu, sementara dirinya berusaha menyelamatkan Josh dan Levi. Silence! Look! No, wait, no!
Tak lama kemudian, salah satu anggota kelompok Silas berhasil menangkap Yesaya, dan di saat yang bersamaan, datanglah para Ty beserta rombongan Sam. Sam kemudian meminta Riley, Marybeth, dan Lucas untuk membawa Yesaya ke lubang waktu, sementara yang lainnya merencanakan misi penyelamatan. Tiba-tiba saja Josh melemah karena keberadaannya terancam, begitu juga dengan Izzy. Lalu kelompok ini terbagi di mana Para dan Ty mengejar Silas, sementara yang lainnya mencari anggota kelompok yang masih tersisa. Tak jauh dari tempat itu, kelompok Riley bertemu dengan anggota Silas yang mencoba menghentikan mereka. Karena tak ingin memperlambat kelompok, Marybeth tetap tinggal bersama Lucas, sementara yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan, namun akhirnya Sam! Anybody help! kembali ke kelompok Eve, mereka mengambil jalan pintas melalui gua yang dipenuhi dengan tar, dan akhirnya berhasil menemukan sebuah tangga penghubung. Lalu Josh naik terlebih dahulu, diikuti dengan Yesaya, akan tetapi tangga itu patah saat Eve mencoba memanjatnya. Josh, no. Josh, you got him? Kini mereka harus melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran anggota lainnya. Setelah cukup lama melintasi gunung, akhirnya mereka berhasil menemukan cahaya hijau. Sementara itu, Gavin dan Izzy menemukan Markman dan meyakinkannya agar mengevakuasi wilayah Seattle karena gempa bumi diperkirakan akan terjadi dalam beberapa waktu dekat. Akan tetapi, kelompok Gavin menyadari bahwa sinyal sistemik berpindah dari Seattle ke suatu area perkemahan. Mereka pun segera pergi ke area tersebut untuk melakukan evakuasi, dan benar saja, suatu lubang misterius ditemukan di dalam hutan. Di saat yang bersamaan, kondisi Josh dan Izzy sangat lemah sehingga Josh meminta Eve dan Yesaya melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun tiba-tiba saja Silas muncul dan I've got him, Eve. Go. akhirnya Eve dan Yesaya berhasil mencapai lubang waktu. Josh dan Izzy pun mulai merasa lebih baik. Tak lama kemudian, Lily tiba-tiba muncul dan bermaksud memberikan selembar kertas pemberian Rebecca. Namun karena Yesaya telah pergi, gadis kecil itu tetap berlari menuju cahaya hijau yang mulai memudar. Adegan lainnya kembali menampilkan Scott dan Rebecca yang sedang berjalan-jalan menyaksikan suatu bangunan modern di tengah suaka, dan Rebecca mengatakan bahwa itu adalah hasil karyanya. Sementara itu di masa kini, Gavin teringat akan pengalamannya melintasi lubang waktu. Akhirnya pria itu memutuskan untuk melompat ke dalamnya beserta Ella dan Izzy. Beberapa saat kemudian, mereka terdampar di tepi pantai dan I think we made it. Let's go find Mom and Josh.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!